Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan apa yang saya kerjakan kemarin. Judul pertama yaitu interpretasi humanistik kebahasaan, upaya kontekstualisasi kaidah bahasa Arab. Bahasa Arab yang merupakan bahasa yang diekspresikan manusia juga merupakan hasil budaya bangsa Arab itu sendiri. Al-Quran saja yang juga berbahasa Arab dapat ditafsirkan dan menghasilkan tafsiran-tafsiran yang multi pandangan. Terlebih selain bahasa Al-Quran, baca bahasa Arab, sebab bukan bahasa malaikat, apalagi bahasa Tuhan. Bahasa Arab memiliki aspek linguistik, pragmatik, atau juga sosial-kultural, dan bahkan aspek humanistik sebagai subsistem budaya dan hasil budaya. Oleh karena itu, pada kenyataannya bahasa Arab patuh dan mengikuti aturan linguistik yang sudah disepakati oleh para pengucapnya, di mana aturan itu meliputi aspek morfologi, sintaksis, fonologi, leksikologi, dan semantis. Dengan demikian, bahasa Arab menjadi suatu subsistem sosial budaya yang tidak menutup dirinya untuk dilakukan uji kritis dan dikembangkan melalui studi-studi interdisipliner. Pendapat ini mengisyaratkan bahwa bahasa Arab adalah sebuah sistem sosial budaya yang terbuka untuk dikaji, dikritisi, dan dikembangkan. Yang kedua, judul artikel yaitu peran bahasa Arab dalam menghadapi paradigma pendidikan di Indonesia era Society 5.0. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa sungguhnya bahasa Arab memiliki peran penting bagi pendidikan di Indonesia. Adapun peran itu adalah: 1. Bahasa Arab sebagai tools atau alat. 2. Bahasa Arab sebagai objek atau objek. 3. Bahasa Arab sebagai subjek atau pelaku atau penggerak. 4. Bahasa Arab untuk misi khusus. Peran bahasa Arab memberikan energi positif dalam bidang perekonomian, politik, perdagangan, yang mana semua ini diawali dari bidang pendidikan bahasa Arab di Indonesia. Maka dari itu, bagaimana di era society ini bahasa Arab tetap menjadi center untuk dikembangkan di Indonesia, sehingga mampu memberikan dampak positif dan signifikan untuk memajukan masyarakat Indonesia terutama dalam dunia pendidikan. Untuk artikel yang ketiga berjudul Survivalitas Guru Bahasa dalam Perspektif Status dan Peran Sosial di Masyarakat. Penulis dalam rangkumannya, penulis merefleksikan kedudukan peran guru bahasa Arab di tengah-tengah masyarakat masih belum bisa dipastikan arahnya. Hal ini akan sangat berbeda ketika penulis melihat guru PAI dan guru bahasa Inggris yang telah mampu dikategorikan sebagai guru agama dan guru bahasa asing baik ketika di sekolah maupun di masyarakat guru tersebut tinggal. Namun demikian, bukan berarti kedudukan dan peran sosial guru bahasa Arab tidak urgent di dalam interaksi sosial ke masyarakat. Justru ketika secara teoritik tidak bisa dikategorikan ataupun digeneralisasikan, fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akan berbanding terbalik. Guru bahasa Arab menjadi pemangku berbagai urusan sosial kemasyarakatan, mulai dari pemuka agama, tabib, sampai mediator konflik sosial. Karena jangan lupa, guru bahasa Arab juga mempunyai senjata andalan, yakni mampu mengkomunikasikan gagasan dalam pikirannya menjadi bahasa lisan atau tulisan yang mampu dinikmati masyarakat luas. Judul yang keempat yaitu Bahasa Arab dan Status Sosial dalam Perspektif Al-Quran dan Pembelajaran. Bahasa Arab dalam kaitannya terhadap strata sosial berarti bahwa bahasa Arab mempunyai peran penting dalam menentukan kedudukan seorang dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama, bahwa ilmu bahasa Arab yang dimiliki menunjukkan tingkat pendidikan dan pengetahuan seseorang. Yang kedua, bahasa Arab sebagai suatu alat yang digunakan dalam memahami Islam itu sendiri yang memiliki kesalehan beragama seseorang. Sungguh penuh dengan ketulusan dalam menjalankan agamanya. Maka status seorang tadi akan dipandang lebih tinggi oleh masyarakat. Sosiolinguistik sebagai suatu ilmu yang pelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat, dalam artian salah satu ruang lingkup bahasanya adalah hubungan antara bentuk-bentuk bahasa dengan penggunaannya untuk fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Dalam Al-Quran sendiri ada berbagai macam ungkapan yang digunakan ketika berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat yang mempunyai tingkat strata yang berbeda-beda. Istilah-istilah tersebut adalah qaulan karimah, adalah perkataan yang mulia dibarengi dengan rasa hormat dan mengagumkan, enak didengar, lemah lembut, dan bertata krama. Qaulan baligha artinya menggunakan kata-kata yang tepat, yang efektif, tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti, langsung ke pokok masalah, dan tidak berbelit-belit atau bertele-tele. Terus qaulan masyuran yang artinya berkata dengan mudah atau gampang.
Lalu qaulan layyina adalah pembicaraan yang lembut-lembut dengan suara yang enak didengar dan penuh keramahan sehingga dapat menyentuh hati. Lalu selanjutnya qaulan sadida berarti jelas, jernih, terang. Lalu qaulan ma'rufa artinya perkataan yang baik, ungkapan yang pantas, santun, menggunakan sindiran atau tidak kasar, tidak secara langsung spontan menyindir dan tidak menyakitkan atau menyinggung perasaan. Lalu untuk judul yang kelima yaitu bahasa Arab sebagai identitas budaya Islam dan pemersatu keberagaman suku. Keberagaman budaya pasti dipengaruhi oleh ragam bahasa yang digunakan melalui bahasa. Manusia bisa berpikir runtut dan sistematis yang membantu manusia mengungkapkan apa yang ada di pikirannya, sehingga pikiran dan bahasa adalah alat untuk berlakunya aksi. Bahasa Arab merupakan bahasa Islam dan memiliki beberapa keunggulan. Bahkan menurut Ibnu Katsir, bahasa Arab merupakan bahasa yang paling mulia, telah memuliakan manusia, memberikan kelebihan dari seluruh hewan dengan berbicara, dan memuliakan bahasa Arab sebagai bahasa paling indah, dan cukuplah sebagai keutamaan bahasa Arab karena dengan bahasa tersebut Al-Quran itu turun. Serta bahasa sebagai bahasa penduduk surga, bahasa Arab merupakan bahasa yang paling utama, paling luas cangkupannya dengan bahasa yang paling baik, dikarenakan bahasa yang digunakan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dikutip oleh dari Rashidi 2011. Orang yang menyelami bahasa Arab akan membuktikan bahwa bahasa ini merupakan sarana untuk membentuk moral luhur dan memangkas perangai kotor. Berkaitan dengan itu, Ibnu Taimiyah berkata, ketahuilah perhatian terhadap bahasa Arab akan berpengaruh sekali terhadap daya intelektualitas moral agama seseorang, dan dengan pengaruh yang sangat kuat lagi nyata, Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab sebagai bahasa kitab sucinya. Bukan hanya karena masyarakat di mana Nabi Muhammad SAW ditahdiskan sebagai Rasul adalah masyarakat berbahasa Arab di lisan al-qawmi, tetapi juga karena bahasa Arab dianggap adaptif, cocok, dan ekspresif, pesan ilahi yang abadi dan universal. Banyak ulama yang mengerahkan kemampuannya dalam menyingkap rahasia Al-Quran. Bahasa Arab mempunyai keistimewaan bukan hanya karena bahasa yang dibawa agama Islam. Jika dikatakan bahwa bahasa Arab adalah bahasa agama Islam, maka konsekuensinya adalah untuk memahami ilmu-ilmu agama Islam dipersyaratkan menguasai bahasa Arab, sehingga agama Islam dan bahasa Arab bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Turunnya Al-Quran dengan membawa kosakata baru dengan jumlah yang sangat banyak menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa yang telah sempurna baik dalam mufradat, makna, gramatikal, ilmu-ilmu lainnya. Terjadi percampuran orang-orang Arab dengan penduduk asli akibat adanya perluasan wilayah Islam. Ada upaya orang Arab untuk menyebarkan bahasa Arab ke wilayah melalui ekspansi yang beradab. Kemajuan agama Islam dipertahankan dengan cara melaksanakan kegiatan pembedahan Al-Quran terhadap cabang-cabang disiplin ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan lainnya. Bahasa Arab Badui yang bersifat alamiah tetap dipertahankan dan dipandang sebagai bahasa yang bermutu tinggi dan murni yang harus dikuasai oleh putra-putri Bani Abbas. Dikutip dari Rashidi 2011. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.